Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini hari Rabu tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Kita masih bisa bertemu lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada hari ini materi SBDB yaitu tentang reklame, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Reklame, kita akan membahas tentang contoh dan macam dari reklame. Kita mulai dari yang pertama yaitu spanduk, yaitu reklame, muatan data reklame komersial ataupun non-komersial yang terbuat secara ringkas, padat, serta jelas, memakai kain serta sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis serta ramai. Nah, komersial itu diperdagangkan, non-komersial itu tidak diperdagangkan. Saya beri contoh yang non-komersial yaitu ikutilah sholat Idul Fitri. Nah, ini adalah contoh spanduk non-komersial. Nah, ini bahannya terbuat dari kain, itulah spanduk. Nah, dibentangkan di antara dua tiang. Kalau tidak ada tiang, ya terserahlah. Ini dikasih tali untuk mengaitkan. Lanjut, yang nomor 2 adalah brosur. Reklame yang terbuat pada selembar kertas dengan isi data yang lebih rinci serta jelas diinformasikan dengan metode disebarluaskan secara langsung supaya dibaca serta dimengerti konsumen ataupun sasaran. Contoh brosur seperti ini. Nah, dilihat di sini. Nah, ini ada biasanya kalian melihat satu lembar brosur. Boleh. Yang di sini saya memberikan contoh yang berlembar-lembar dijilid, hampir mirip seperti buku. Ukurannya seperti buku ya. Itu namanya brosur. Yang ketiga adalah embalase, tipe reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk berperan bagaikan energi tarik pemberitahuan data tentang produk tersebut. Nah, ini embalase ya. Contohnya di sini Indomie. Ini kemasannya langsung. Di sini tertulis Indomie mie instan, rasa ayam bawang dan lain sebagainya. Ini termasuk embalase ya. Lanjut yang nomor 4 yaitu poster. Tipe reklame berbentuk selembaran kertas yang berisi foto serta tulisan yang terbuat semenarik mungkin, bisa jadi serta ditempatkan dengan metode ditempel di tempat-tempat universal yang strategis. Nah, contohnya di samping ini ya, itu adalah poster, lomba desain poster digital, nah dan lain sebagainya. Ini contoh poster ya. Lanjut yang nomor 5, baliho. Tipe reklame yang berisi foto atau tulisan menarik serta informatif dengan dimensi besar, ditempatkan di tempat yang universal atau strategis, memakai tiang besar serta kokoh serta berhabitat semi permanen. Artinya seperti ini. Ini bisa dicabut ya. Contohnya pada gambar ini adalah baliho dari XL. Nah, ini bisa dicopot, dipasang setelah selesai. Dicopot ini ya. Lanjut, nomor 6 adalah billboard, yaitu tipe reklame yang berisi foto ataupun tulisan yang menarik serta informatif dengan dimensi besar, ditempatkan pada atap bilik pertokoan ataupun lembaga tertentu dengan sifat permanen ya. Artinya tempatnya yang permanen ya. Di sini tempatnya permanen. Bisa dilihat di sini terus ini besi. Nah, saya beri contoh di sini Pepsi di sini ya. Nah, ini adalah contoh billboard dipasang permanen untuk toko-toko ataupun lembaga-lembaga. Biasanya kalau kalian melihat
di mall itu misalnya ada KFC, ada Pizza Hut dan lain sebagainya. Oke. Lanjut kepada banner, yaitu tipe reklame dengan wujud kotak. Umumnya dicetak dengan digital printing memakai MMT. Ditempatkan depan toko ataupun lembaga yang menggunakan penyangga. Bisa menggunakan penyangga ataupun tidak. Oke. MMT ini hampir mirip yang kalian lihat di sekolah-sekolah itu ya. Bukan dari kain itu loh. Nah, ini contohnya pada toko atau warungnya Pak Didin. Lanjut yang ke-9, leaflet, tipe reklame yang berbentuk lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi data lengkap secara rinci. Penyampaiannya dicoba dengan menggunakan diletakkan atau ditempatkan pada tempat yang gampang diambil, ataupun disebarkan, ataupun juga bisa diberikan langsung kepada konsumen atau target. Nah, biasanya kalian melihat ini di toko-toko HP. Di situ kan ada lembaran, ada dilipat-lipat, itu namanya leaflet ya. Bahannya dari kertas. Biasanya ukurannya kecil-kecil, itu namanya leaflet, lebih dari 2 lipatan. Biasanya seperti itu untuk leaflet. Lanjut untuk nomor 10, yaitu pamflet. Semacam buklet atau buku kecil yang tidak berjilid, artinya cuma satu lembar di sini ya. Satu lembar yang dicetak bolak-balik, itu namanya pamflet. Pak, itu apa bukan brosur? Nah, itulah bedanya pamflet dengan brosur ya. Kalau pamflet dicetak bolak-balik, satu halaman saja. Oke. Lanjut, X banner. Tipe reklame dengan wujud kotak. Hampir mirip artinya dengan banner tadi, akan tetapi bedanya kalau X banner itu penyangganya menggunakan tiang X ini ya, atau penyangga silang. Biasanya kalian lihat kalau kalian pernah ke bank, biasanya kan di sini Bank BRI, kalian bisa melihat di situ ada macam X banner seperti ini. Nah, itu X banner. Nah, kita lihat perbedaan antara brosur, pamflet, dan leaflet. Untuk brosur ukurannya mulai dari kertas 1 halaman, kertas folio atau 4, yang besar itu biasanya kita pakai untuk kalian ulangan. Yang dilipat atau dijilid itu bisa dikatakan brosur. Sedangkan pamflet ukurannya sama, kan tetapi tanpa lipatan atau tanpa dijilid dan dicetak bolak-balik. Sedangkan leaflet ukurannya kertas yang lebih kecil, sama dengan pamflet, namun menggunakan kertas yang lebih kecil dan dilipat-lipat lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu disebut leaflet. Pak, di situ 4 ya, boleh sampai 4. Itu namanya leaflet, oke? Sedangkan tugas yaitu yang pertama, sebut dan jelaskan macam-macam reklame yang tadi sudah saya jelaskan. Kalian tulis. Yang kedua, persiapkan bahan-bahan untuk membuat reklame untuk minggu depan ya. Untuk hari ini kalian cukup persiapkan. Nah, kalian bisa mencari, kalian cari modelnya. Kalian mau cari reklame yang seperti apa untuk minggu depan, untuk buat reklame seperti apa, bahan-bahannya disiapkan. Buat yang semenarik mungkin, jangan asal-asalan atau cuma hanya untuk menggugurkan tugas. Buat semenarik mungkin ya, menggunakan bahan-bahan bekas saja kalau bisa. Kenapa kok Pak Yongki sering menggunakan bahan bekas? Itu akan lebih menghemat dan tidak pemborosan ya. Sekian dari saya, semoga hari ini bermanfaat dan apa yang kita pelajari lalu mendapatkan hidayah oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.